Perang di masa Rasulullah penuh kebijaksanaan dan kemuliaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar perang yang dipimpin Rasulullah dan para sahabat. Perang berkonsekuensi hidup mulia atau mati syahid. Jangan lari dari peperangan. Perang adalah sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Dalam peperangan, manusia dihadapkan dengan kesusahan fisik dan mental. Perang juga memisahkan manusia dari keluarga dan kerabat. Bahkan perang bisa berakibat berpisahnya ruh dari jasadnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 216. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Perang di masa Rasulullah terjadi karena 1. Membela diri karena diserang. 2. Ditantang untuk berperang karena dibunuhnya para utusan. 3. Menghukum kezaliman. Dalam perang, Rasulullah memberikan rambu-rambu, yaitu jangan merusak pohon, jangan merusak rumah ibadah, jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh orang yang sudah menyerah, jangan membunuh tawanan, dan jangan menyakiti. Bertolak belakang dengan keinginan jiwa manusia, realitanya perang selalu mengiringi kehidupan mereka. Perang selalu terjadi dalam kurun perjalanan sejarah dengan motif dan tujuan yang beragam. Ada yang berperang karena memperebutkan sumber daya. Ada pula karena ambisi merebut dunia. Bahkan perang pun terjadi karena kisah cinta laki-laki dan wanita. Artinya, perang adalah sebuah keniscayaan. Banyak agama mengatakan menolak kalau mereka dianggap mengajarkan peperangan. Meskipun faktanya mereka telah melakukan pembantaian. Sementara agama Islam secara jujur menyatakan perang termaktub dalam fikihnya. Keniscayaan perang ditata dan diatur dalam Islam dengan penuh kebijaksanaan dan kemuliaan. Islam mengajarkan perang yang penuh adab dan akhlak. Islam mengajarkan perang yang bernilai ibadah, bukan membantai, membunuh, membabi buta, penuh dendam dan kezaliman. Islam mengajarkan perang yang berkonsekuensi hidup mulia atau wafat menjemput syuhada, bukan kemenangan yang menindas dan kekalahan yang hina. Ibnu Hisham menyatakan ada 27 peperangan yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hanya 7 diantaranya yang terjadi kontak senjata, yakni pada Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Bani Quraisyah, Perang Bani Mustalik, Perang Taif, dan Perang Hunain. Ketika kita membaca tulisan-tulisan sejarawan Islam, mereka sering menyebut peperangan Rasul adalah peperangan yang penuh hikmah, bijak,
sedikit sulit bagi kita memahami kombinasi kata perang dengan hikmah. Karena dalam benak kita selalu terbayang perang adalah pertumpahan darah. Perang adalah perebutan kekuasaan dan unjuk kekuatan dan semisal itu. Namun, ketika kita membaca sejarah peperangan Rasulullah, kita dapati image perang yang sangat berbeda dari peperangan orang-orang kafir. Orang-orang Nasrani Portugis dengan semboyan gold, gospel, dan glory menuju Amerika Selatan. Akibatnya, suku Indian Maya punah terbantai habis. Demikian juga apa yang mereka lakukan di Andalusia. Umat Islam hampir tak bersisa. Dan di Indonesia, pembaca pun sedikit banyak tahu sendiri sejarahnya. Orang Yahudi, kita saksikan dengan jelas kebiadaban mereka membantai orang-orang Palestina. Demikian juga dengan orang-orang musyrik dan paganis seperti peperangan bangsa Yunani kuno, Romawi, dan Persia pada masa sebelum Masehi. Di zaman modern, korban jiwa dalam peperangan lebih mengerikan lagi. Lalu, bandingkan dengan Perang Khaybar, 1420 pasukan Islam bertemu dengan 10.000 pasukan Yahudi yang tewas 18 orang dari pihak Islam dan 93 dari pihak Yahudi. Bahkan perang besar seperti Perang Khandaq, di mana 13.000 orang total jumlah dari kedua pihak terjun dalam peperangan, namun tidak ada korban yang jatuh. Perang di masa Rasulullah dibagi dua, yaitu 1. Perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, ada 26 peperangan. 2. Perang yang dipimpin oleh para sahabat atas petunjuk Rasulullah, ada 25 peperangan. Semua peperangan terjadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Selama 13 tahun di Mekah, umat Islam penuh penderitaan. Selama 10 tahun Rasulullah di Madinah, Islam mulai bangkit dan berkembang sampai keluar dari Arab. Ghazwah, perang yang dipimpin Rasulullah. 1. Al-Asyrah, 2 Hijriah. 2. Badar, 2 Hijriah. 3. Bani Qainuqa, 2 Hijriah. 4. Buwat, 2 Hijriah. 5. Safwan, 2 Hijriah. 6. Aswaik, 2 Hijriah. 7. Widan, 2 Hijriah. 8. Bahram, 3 Hijriah. 9. Bani Sulaim, 3 Hijriah. 10. Amr al-Asad, 3 Hijriah. 11. Al-Qidir, 3 Hijriah. 12. Uhud, 3 Hijriah. 13. Zat Ar-Rika, 3 Hijriah. 14. Zi Amr, 3 Hijriah. 15. Daumat al-Jandal, 4 Hijriah. 16. Banu Quraidah, 5 Hijriah. 17. Khandaq Farid, 5 Hijriah. 18. Bani Lihyan, 6 Hijriah. 19. Bani Mustalik, 6 Hijriah. 20. Fatul Makkah, 6 Hijriah. 21. Al-Gabah, 6 Hijriah. 22. Khaybar, 7 Hijriah. 23. Hunain, 8 Hijriah. 24. Mu'tah, 8 Hijriah. 25. Taif, 8 Hijriah. 26. Tabuk, 9 Hijriah. Sariyah, perang yang dipimpin para sahabat. 1. Hamzah bin Abdul Muthalib, 1 Hijriah. 2. Sa'ad bin Abi Waqqas, 1 Hijriah. 3. Ubaidah bin Haris, 1 Hijriah. 4. Abdullah bin Yahsi, 2 Hijriah. 5. Abdullah bin Unais, 3 Hijriah. 6. Abu Salam, 3 Hijriah. 7. Kirdah, 3 Hijriah. 8. Bani Asad, Amra'ul Asad, 4 Hijriah. 9. Ijlah Bani Nadir, 4 Hijriah. 10. Raji, 4 Hijriah. 11. Zat Ar-Riqa, 4 Hijriah. 12. Abdurrahman bin Auf, 6 Hijriah. 13. Abu Ubaidah bin Jarrah, 6 Hijriah. 14. Bi'ru
Ma'unah 6 Hijriah. 15 Hasma 6 Hijriah. 16 Muhammad bin Maslamah 6 Hijriah. 17 Ukasah 6 Hijriah. 18 Zaid bin Harisah 6 Hijriah. 19 Abu Auja 7 Hijriah. 20 Abu Bakar 7 Hijriah. 21 Bashir bin Sa'ad al-Ansari 7 Hijriah. 22 Ghalib bin Abdullah al-Laisi 7 Hijriah. 23 Umar bin Khattab 7 Hijriah. 24 Ka'ab bin Umair al-Ghifari 8 Hijriah. 25 Ali bin Abi Thalib 10 Hijriah. Di antara itu, namun perang-perang besar yang terjadi: 1. Perang Badar 2 Hijriah. 2. Perang Uhud 3 Hijriah. 3. Perang Khandak Parit 5 Hijriah. 4. Perang Khaybar 7 Hijriah. 5. Perang Hunain 8 Hijriah. 6. Perang Tabuk 9 Hijriah. Perang yang dengan kontak senjata, yakni pada Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandak, Perang Bani Quraiza, Perang Bani Mustalik, Perang Taif, dan Perang Hunain. Selanjutnya akan diuraikan masing-masing perang tersebut dalam video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.